Aku berani jamin, kau takkan bisa tidur nyenyak setelah mendengar ini. Pernahkah kau mendengar tentang sebuah permainan yang dilarang? Sebuah permainan yang konon dapat memanggil sesuatu dari dunia lain. Aku bicara tentang permainan terlarang yang dimainkan oleh sekelompok remaja di sebuah kota kecil. Mereka hanya ingin bersenang-senang, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membuka gerbang ke neraka. Kisah ini berawal dari sekelompok sahabat, Dimas, seorang pemuda pemberani yang selalu penasaran, Alisa, gadis pintar dengan rasa ingin tahu yang besar, Bimo, anak yang paling mudah takut namun setia kawan, dan Sari, gadis yang selalu tampil tenang namun menyimpan banyak rahasia. Mereka sudah berteman sejak kecil dan selalu mencari petualangan baru. Suatu malam, Dimas menemukan sebuah buku tua di loteng rumah neneknya. Buku itu tampak usang dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Di dalamnya terdapat petunjuk untuk sebuah permainan yang disebut The Summoning Game atau permainan pemanggilan. Penasaran dengan apa yang akan terjadi, Dimas mengajak teman-temannya untuk mencoba permainan itu. Malam itu, mereka berkumpul di rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal angker di kalangan warga sekitar. Alisa membawa lilin hitam, Bimo membawa cermin, Sari membawa jam tangan antik, dan Dimas membawa buku tersebut. Mereka mengikuti semua petunjuk dalam buku, menyalakan lilin, menempatkan cermin di tengah lingkaran, dan mengatur jam tangan agar berdetak pada pukul 12 tengah malam. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, mereka mulai membaca mantra dari buku tersebut. Dari kegelapan, kami memanggilmu. Dari dunia lain, kami undang kau datang. Tunjukkan dirimu, oh roh terlarang. Sesaat setelah mantra selesai dibacakan, suasana menjadi sangat sunyi. Angin berhenti berhembus, dan suhu di ruangan turun drastis. Tiba-tiba, cermin di tengah lingkaran pecah tanpa sebab yang jelas. Saat mereka sedang ketakutan, bayangan gelap mulai terbentuk di pojok ruangan. Perlahan, bayangan itu menjadi lebih nyata, membentuk sosok seorang pria dengan mata merah menyala. Dia tersenyum, namun bukan senyum ramah, melainkan senyumnya membuat bulu kuduk merinding. Siapa yang memanggilku? Suara seraknya bergema di seluruh ruangan. Sari yang paling tenang mencoba berbicara. Kami hanya ingin bermain. Kami tidak bermaksud mengganggu. Namun, sosok itu hanya tertawa. Kalian sudah memanggilku, dan sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Lilin-lilin tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Teriakan Alisa memecah keheningan saat merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Mereka berlari keluar rumah, namun pintu depan tidak mau terbuka. Dimas mencoba memecahkan jendela, tapi jendela itu terasa seperti baja. Kita terjebak di sini, teriak Bimo. Dalam kegelapan, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Permainan baru saja dimulai, kata sosok itu dengan nada mengancam. Dengan keberanian yang tersisa, Dimas mengingat petunjuk terakhir dalam buku tersebut, untuk menghentikan permainan, hadapilah ketakutan terbesarmu. Mereka sadar bahwa mereka harus menghadapi sosok itu dan menghentikan teror yang dimulai. Sari yang selalu tenang mengajak mereka untuk berdiri bersama dan menghadapi sosok tersebut. Mereka kembali ke lingkaran dan menyalakan lilin kembali. Saat sosok itu muncul lagi, mereka menghadapinya dengan keberanian yang mereka miliki. Kami tidak takut padamu, teriak Dimas. Perlahan, sosok itu mulai memudar. Dengan suara menggeram, dia berteriak, kalian akan menyesal sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah semuanya berakhir, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Mereka keluar dari rumah itu dengan perasaan lega, namun sesuatu terasa aneh. Di luar, mereka melihat jam tangan antik yang dibawa Sari menunjukkan pukul 13. Apakah kita benar-benar berhasil menghentikannya? Tanya Alisa dengan suara bergetar. Mereka saling berpandangan dengan keraguan. Mungkin permainan ini belum benar-benar berakhir. Beberapa hari kemudian, Dimas menerima pesan aneh di ponselnya, permainan baru dimulai. Jadi, jika kau berpikir untuk mencoba permainan terlarang ini, ingatlah satu hal, ada harga yang harus dibayar untuk setiap petualangan. Jangan lupa ikuti terus kisah seru ini di YouTube.